Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarwih dan witir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, agar lebih semangat, saya ada sedikit pantun. Kalau saya biasanya ngajarnya itu SLB, Bu. Kalau SLB itu biasanya tepuk anak soleh. Kalau karena ini audiensnya Bapak Ibu, jadi saya ada sedikit pantun ya. Pergi ke pasar beli es tebu, pulangnya beli kue corobikan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Puasanya belum batal kan? Sampun. Ibu-ibu mosok dereng batal? Ya, semoga semuanya terutama yang bapak-bapak mboten batal nggih, bisa sebulan penuh melaksanakan puasa Ramadan ini dengan lancar. Amin. Sebelumnya Bapak Ibu, sebenarnya malam ini itu bukan jatah saya. Malam ini itu sebenarnya jatahnya Prof. Anam Sutopo, Mas Anam, karena kebetulan tadi mendadak menghubungi saya karena ada kegiatan kunjungan dari Rektor UMS dan buka bersama. Jadi beliau minta tuker besok pada malam minggu. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya materinya belum saya siapkan, jadi tapi nggak apa-apa. Bismillah, semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Bapak Ibu, saya ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Misal panjenengan semuanya setiap hari diberikan uang 24 juta. 24 juta setiap hari, tapi dengan syarat kalau setiap hari uang itu nggak habis, setiap jam 12 malam uang itu hangus. Tapi besoknya lagi dikasih 24 juta lagi. Nanti kalau nggak habis jam 12 malam hangus. Besoknya lagi dikasih 24 juta lagi. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang panjenengan lakukan terhadap uang tersebut di hari tersebut? Kira-kira nopo uang itu jenengan biarkan saja? Nopo mong dinggo toko mie ayam nggo nelek paidi? 24 juta nek mie ayam nelek paidi bisa satu RT. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau panjenengan dikasih uang 24 juta setiap hari? Besoknya lagi hangus, kasih lagi 24 juta. Saya yakin semuanya pasti akan membelanjakan uang tersebut gimana pun caranya. Langsung pergi ke Senting, beli baju baru sebanyak-banyaknya, beli ini Mas Ari Arka Beat, beli NMAX. Nah, pokoknya gimana caranya uang tersebut habis, karena besok dapat lagi. Nah, ini perumpamaan ya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala setiap harinya sudah memberikan kita waktu 24 jam. 24 jam, Bu, setiap hari. Besoknya sudah selesai, besok dikasih lagi kita waktu 24 jam. Namun sayangnya Bapak Ibu,
masih banyak di antara kita yang masih menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena bentuknya bukan fisik, bukan uang. Kalau uang, saya yakin pasti gimana caranya menghabiskan semaksimal mungkin uang itu untuk bisa segera habis. Namun karena waktu, banyak di antara kita sayangnya yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Padahal menurut ulama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau ini berpendapat bahwa waktu ini lebih mengerikan daripada kematian, Bapak Ibu. Kalau waktu ini dapat memisahkan antara kita dengan Allah dan akhirat, namun kalau kematian hanya memisahkan kita dengan dunia. Itu pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tadi sebelum saya membuat materi ini, saya coba buka-buka Facebook Masjid Sholikin dan YouTube Sahabat Iyas, Bapak Ibu. Saya scroll dibuat sudah 4-5 tahun yang lalu. Saya lihat masih ada almarhum Mbok Tumiyam, masih ada almarhum Mbah Sugio, masih ada almarhum Bujono yang tahun kemarin kita masih berjumpa. Namun di tahun ini Allah berkehendak memanggil mereka semua dan tahun ini kita tidak dapat berjumpa dengan mereka. Terus saya teringat, saya tahun ini tuh sudah 30 tahun loh Bapak Ibu. Jadi sudah kepala 3 tahun ini. Kayaknya baru kemarin saya tuh dilatih sama almarhum Mbah Budi. Saya ingat masih ada foto di laptop saya yang lama itu, saya dilatih di sini waktu SMA itu kultum pertama kali di sini. Di atas mimbar sini. Belum ada Sahabat Iyas, tapi saya pertama kali. Sekarang kok sudah 30 tahun Bapak Ibu. Itu baru saya. Lah sekarang Mbah Tri, berapa Mbah Tri? Udah 70 lebih. Mbah Kuat, oh, udah di atas 50 tahun. Ibu saya udah 50-an mau 60. Itu waktu itu cepet banget Bapak Ibu, sangat mengerikan. Maka dari itu sangat maneman Bu, maneman apabila waktu ini tidak kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sisa bulan Ramadan ini Bapak Ibu, mari kita maksimalkan waktu yang ada ini, karena di bulan Ramadan ini sangat terbuka pintu kita untuk memperbanyak amal kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya terakhir Bapak Ibu, di ceramah kali ini pesan inti dari pesan saya itu, selain kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beramal, pesan terakhir saya yaitu MBG Bapak Ibu. MBG. Pesan saya pokoknya MBG sama kayak Prabowo. MBG itu apa Bapak Ibu? Maling berkedok gizi. Bukan. MBG yang saya maksud yaitu mari berubah guys. Ya. Mari berubah guys. Mari kita gunakan Ramadan ini sebagai momentum untuk berubah. Berubah dari yang sebelumnya, mungkin sebelum Ramadan kita masih malas-malasan. Ramadan ini jadi edukasi kita untuk bisa berubah. Nanti seterusnya dan setelah Ramadan kita harus lebih rajin beribadah, lebih rajin membaca Al-Quran, lebih rajin ikut kajian. Karena Allah itu sangat suka kepada hambanya yang rajin dan istiqomah Bapak Ibu. Panjenengan nek punya anak dikongkon sregep mangkat, dikon rene mangkat, dikon ngopo wae mangkat, panjenengan seneng mboten? Nah seneng, sama Allah juga seperti itu Bapak Ibu, pasti akan ridho kepada hambanya yang sregep ngibadah, sregep berbuat kebaikan. Dan semoga di sisa Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amal-amal kebaikan dan bisa menjadi momentum kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.